Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bukit Tinggi membuat sanjay diagih lado mudo. Kalau jadwal lai sesuai, malam kini kita basuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang dimuliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Babus Sabar, yang dimuliakan Bapak RW dan Bapak RT, seluruh nenek mama kami nan didahulukan salangka, nan ditinggikan sarantiang, nan baure cakam katanah, jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin. Juga seluruh alim dan ulama yang berasal dari Minang dan dari tanah Melayu dan dimanapun kasal kampung kita, setelah bernaung di bawah panji-panji tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lebur segala ras dan suku kita bernabi kepada Nabi Muhammad dan bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai sehat siapa Pak Ibu? Beberapa hari lalu ambo khutbah siko, tapi ibu-ibu ndak ada. Katanya ibu-ibu itu, kenapa khutbah diminta ustaz tu? Ba'a mangko ndak wirid, boleh kami satu mendengar. Rupanya doa ibu-ibu itu dimakbulkan oleh Allah. Doa dianta yang mato lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tiba di aras kebasaran. Alhamdulillah didengarkan oleh Allah. Datangnya Ustaz Kelera Komari malam. Alhamdulillah. Ambo ingin maulang kaji lama saja, mencuri tuan balik supaya memori awak ingat taruh. Ayatnya lah didahului dek membaca di imam tadi. Imam itu ayatnya, sayang ambo ikolah orang gaib sudah berbuka diminum air dimakan lapik bugi. Hanya nak ke belakang lo lihat. Ya kan? Jadi tinggal ambo sarakaat salat berjamaah. Tapi ayat yang dibaca imam tu tarang ada. Apa ayat yang dibacanya? Surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Ya kan? Al-Maidah itu apa? Bahasa kitanya, bahasa awaannya Al-Maidah itu edangan atau jamuan atau jamba, edangan, jamuan. Kalau apa pulang kampung, ya kan? Kemudian orang balik, biar di Solo, biar di Bukit Tinggi, biar di Pekumpul. Balik di negari awak. Arah iriang sepanjang jalan japui jangkau sepanjang adek aguang telempong jadi tapuang sorak je sore jadi bunga.
lah tibo marapulai tangah hilaman dari duduk nan baserak ka duduk nan balinduang. Naik kateh rumah gadang bariri di ruang tapi bersusun di ruang tengah. Basanda di tiang panjang bermain eriang jogendeng menimbang baso jobasi. Barundiang bala pehara bakato sesudah makan. Sawalun marapulai ko disarahkan ka urang niniak mama nan menunggu di rumah nak daronyo. Itu makan dulu. Makan tu baik dangan. Beda jo awak di kota. Awak di kota kan tak ada dah. Makan di bawah tenda saya. Tiba sinan cari piring sendiri, tambuhan nasi sendiri, binjek sambal sendiri, cari tempat duduk sendiri, kok lah habis kursi berdiri sendiri. Acu itu alik awak kini namanya prasmanan. Ya kan? Di kampung kaum muslimin nan nenek mama tu ndak boleh dibituan. Ya kan? Kamanganangahan hidangan tu saja, kamanganangahan jamba tu saja, kamanganangahan manatiang jamuan tu, itu baru undiang lah dulu. Ambo baca senan pendek. Mak kutu, yo temenaroj. Kawarundiang yo mak kutu sepatah. Lalu lah temenaroj. Rundiang nan diantan ke bake mak kutu kok caliak candonyo hari lah siang bak cando hari lah tarang bak cando bulan. Duduk sawanta dua banta rokok ke tengah lah esok daun jo tembakau lah digiliang. Tarabi kebenaran disilang nan bapangka kerajonan bapokok. Salindi nak rang piangke tapawi di tanah batu dipikir anak rang lambah badan ciang mengko bamuni. Diriri banamo ampe disoh banamo duo. Karano janang kamanati yang kaladam barapan nenek mama ko ado talintehi nenek mama nan duduk nak baminta arela jo maaf. Betul tu. Kata nenek mama ko singke saja kalau disimpulkan, kalau di pagi lian mengice ampa abi hari lagi pagi nya. Nasi ko dingin jo. Kata nenek mama, lalulah kata beliau, saindo jan diangan disangajo. Manatiang orang lain. Ya. Lah sudah manatiang caro singke saja, kecek si pangka, tali kai panjang 9 orang memapeh hateh pelang kanalah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh ala tangan, makanlah nasi nan taedang, abihan samba kasadono. Ya kan? Orang yang datang baralik ko jauh dari Kamang datang ke Payo Kumbu. Parui no sedang litak no yaruk no makan rumah orang balik tu. Dah ada makan di rumah lo tu. Singkek sejauh no sebab no laman tu menceliak jamba tu ah. Ya kan? Jawabnya si kata orang ko dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sadang kasawah boleh namuh lakonon memakan nantai dang. Baca lebih bismillah mak Allah selesai kutu alam daruj angkale. Sudah tu disarahan marapulai ke orang yang punya rumah, orang mantap baralik tadi pulang turun lagi. Jadi barundiang malapiara maka tahu sesudah rupanya Allah adonan istimewa jamuan beliau kawak. Tak pulang amuan dak awak memakan. Santiang hidangan nan beliau adoan kawak. Rancak jamba nan disusun kawak. Ya kan? Ado jamba tu yang berbentuk sejarah, ado yang berbentuk muamalah, ado yang berbentuk munakaah. Dan ayat-ayat yang diturunkan itu Pak kaum muslimin membuka cara kita berfikir. Apa ayat yang pertama turun Pak? Fi'il amar Pak. Iqra. Akar katanya qara'a yaqra'u iqra. Maka ayat pertama turun bacalah. Jadi agar kita ketahui semua prosedur kerja, baca kaum muslimin juklaknya. Ya kan? Petunjuk pelaksanaannya baca. Iqra. Kok kawan kini kerja aja. Ndak nyoba dulu sembarang kerjaan sontala teleang jalan tol. Nah, ini bapak-bapak. Ibu yang Allah menyuruh membaca awak dahulu
Pajari nak di kerajaan saya dah. Dia terangah dapat tu. Ikra. Baca. Ya kan? Jadi kalau kita baca hidangan Allah yang berbentuk kitab suci itu, bapak-bapak, sejarah ada, percintaan ada, munakahat ada, muamalah ada. Ya kan? Membagi atau warisan ada di dalam tu. Jadi apa-apa nan kayo, baca-baca lah ayat tu. Jam mino je sudah sama Isa. Dia terangah dapat tu. Kau indah habis hari pada mino sudah sama Isa. Pulang jam 2 malam tu cakap ini lah. Itu dibaso nak zikor. Dibaso zikor ni malu tahu ambo nak ada cari. Dibaso je. Cuma jangan ditiru itu. Kalau banyak kita membaca, Pak, walaupun tak sekolah tinggi, ilmu kita akan bertambah. Ya kan? Pasti bertambah, Pak. Daripada orang yang tidak mau itulah Allah tu bukan ingin kita bodoh, Allah ingin kita cerdas. Yang kita baca malam ini cerita korban, dimulai dari anak Nabi Adam, Qabil dan Abil. Watlu alaihim naba abanai adama bil haqq. Itu ayat yang dibaca tadi di Imam. Idh qarraba qurbanam fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Apa artinya itu, Pak? Ya kan? Telah engkau baca ya Muhammad kisah putra Adam, Qabil dan Abil. Ketika mereka diperintahkan berkorban, yang satu korbannya diterima, yang satu ditolak. Dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Makanya kalau kita ikut berkorban, tirulah si Habil. Kalau ingin korban awak tidak diterima, tirulah si Qabil. Nanti anak tu patuh, nanti tak. Jadi anak Nabi nak patuh saudara Pak. Apalagi anak Labi. Ya kan? Ini kalau Muslim. Saya dapat je induknya saya tak selesai tu. Labi lagi terkenal Pak. Ini tak selesai tu lelaki bini Labi tu. Kalau sudah bataluannya timbun saja kasih alanya pahil. Kok ke mana teh talua tu tak tentunya. Ya kan? Artinya akhirnya ambil ada orang talua tu. Nyuabui orang talu katuang jual sepanjang jalan. Kerana ayah Labi jo induk Labi ndak bertanggung jawab. Nyetinggal saya. Ya kan? Jadi Nabi Adam itu bapak ibu setiap beranak bininya kamba. Paduannya ndak ada makan pisang kamba. Ya kan? Kamba taruh. Lah kadang anak tadi dihisap-hisapkan hari, dibilang-bilangkan malam, dicalik tubuh lapatui, lah rasanya lapatui berjunjungan. Ba anak amboko ya Allah, siaka jodohnya anak orang lain ndak do. Adam, maka anakmu itu lahir kembar terus, satu laki-laki satu perempuan, itu berhubung orang lain belum ada. Jadi anakmu itu kamu nikahkan sama anakmu saja. Namun saya atur tidak boleh yang sama lahir. Kebetulan yang lahir pertama itu namanya Qabil. Dia beradik kembar namanya Aklima. Yang lahir yang kedua Habil. Adik kembarnya Labuda. Jadi nalaya taruh orang kembar tu kalau serangkit dua layanya tidak bisa dong Pak. Sakit di induanya. Hanya berganti-ganti lah ya. Ada jarak 10 mini, ada jarak 5 mini. Yo sakit beranak kembar tu Pak. Ragu bapak menjawab. Yo akan menjawab. Jawab lu mencuba boleh. Ya kan? Jadi yang lahir dulu yang laki-laki. Maka si Qabil diatur pernikahannya harus nikah dengan adik perempuan si Habil. Habil dengan kakaknya nikah. Adik perempuan si Qabil. Pertama lah patuh si anak ko Pak. Lagadang hati Nabi Adam Yusitiawa. Nabi Adam Yusitiawa ko ndak kama kabayo Pak. Sebab itu ayah ndak do. Amak ndak.
Mamak rumah ndak ada, orang semando ndak ada. Ya kan? Nabi Adam tu siapa nyo? Nyo dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi Nabi Adam tu asli dari tanah, awak ko dari saripati ta. Jadi seharusnya kita ini harus sama dengan Nabi Adam. Tanah tu sifatnya Pak, rendah hati. Jaguang ditanam tumbuh je nyo. Jilatang nyo terima jo, kacang miang nyo terima jo, kacang nyunjuang nyo terima jo, durian. Apa itu tanah tu rendah hati Pak. Anak tumbuh-tumbuhlah di badan amboj. Jadi karena kita dari tanah, kita sama sebenarnya. Iya kan? Harus rendah hati, ndak boleh jahit. Tapi ada orang mengecek, Ustaz, ada orangnya sama dari tanah, jawab harusnya kan sama sifatnya, elok ze, amuh ze, iyo. Abang kau jahitnya, hanya tanah sengketa. Ini apa-apa. Ya kan? Itu kaji Ustaz Samad nombor simak tadi itu. Jadi mangko ndak beres parangenya nyo tanah sengketa. Jadi sebenarnya kalau sifat tanah sama saja Pak. Ndak menulaan ke ditanam, ndak menulaan ke ditagaan, musaji la taala detenya. Ndak ada ngecem bare tanah. Jadi manusia diciptakan dari itu. Ya kan? Kaum muslimin lah kadang hati Nabi Adam minantu kenaik ke rumah lah. Keduanya cie di kanak dua jadi karena keduanya anak awak. Aka intiang Nabi Adam ke Pak kok diwandian orang piaman. Dah ada uang japui Pak. Nah ada uang hilang. Ini kau. Itu kentian. Ya Pak lo kau minta japui nya anak awak keduanya. Ya kan? Nah ini ibu-ibu bapak-bapak. Lah tagak tenda, lah dipasang catering. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah kironyo anak nak namuh. Siapa? Si Qabil. Kenapa dia enggak mau? Digoda oleh iblis. Qabil, adik ang rancak. Adik si Qabil tu baliang. Ya kan? Bam ko namuh ang matukaj. Ya kan? Jangan namuh tuntui ayah ang tu. Jadi apa kata Qabil kepada ayahnya? Ayah, adik ambo saya lah ambo ya. Ayah kan tahu adik ambo lebih rancak dari adik Habil. Jangan dipetukan ya. Itulah seorang ayah Pak, habis daging tulang dirawi. Bukit tinggi didaki, lurah dalam disilami. Asal anak sekolah, asal anak pendidikan. Ndak kayu janjang di kapiang, ndak bare hatta di kisi, ndak air talang di pancuang, ndak ameh bungka biasa. Itu orang sayang anak saja Nabi Adam. Ya kan? Mendengar anak mengeluh mode itu, ya Allah carikanlah solusi, carikan jalan keluar ya Allah, ndak amu si Qabil doya. Kata Allah, tapi ada syaratnya, saya carikan jalan keluarnya. Apa itu? Suruh dia berkorban. Si Qabil kok kebetulan batani Pak, ada tomat, ada sepade, ada lengkui, ada kunyi, ada ruruku, ada asam kandi, ya kan? Si Habil kok memelihara ternak, ada kabau, ada jawi, ada kambing. Ya kan? Si Habil. Kalau si Habil nang kini anjingnya bawa-bawa jalan-jalan subuh Pak. Atuh kan kurang sembilan subuh hanya melu anjing. Tu si Habil nang kini tu. Jadi si Qabil ini apa jalan keluarnya? Kata ayahmu Bil kecil iblis, disuruh hamba berkorban. Lah wang lah payah ke sawah ke para pungguang lah basisi, tulang kariang lah bakile, hidung lah dijile ari, tumiang lah rata-rata. Payah ke sawah tu mah, ampilih senam buruh ke dikorbanan tu deh. Iyo lo kecek si Qabilnya pilih lah do na lapu tomat nan busu antimun nan bungku ambacang nama temilut. Dado nan nelok cik yang nanyo korban. Si Habil nyo cari jawi naranca, nyo memelihara jawi bantiang. Ya kan? Di kampung ambo bantiang namanya, di Pasaman bantiang namanya. Mungkin berasal dari banteng ya. Ya kan? Sekarang saya bertanya kepada ibu,
Bedanya anak gadis rancak jo Jawi rancak. Nak tahu dah? Ambo salah menarangan ya. Sebab ada lombo ngaji sudah isa jelek. Kalau ambo suruh lo ibu berfikir lah mau mana. Kalau orang rancak kriterianya di kampung awak di Minang. Pertama kamu orang dicaliak dulu kalau mencaliak calon. Ya kan? Di muka tu ada mata, ada hidung, ada bibi, ada gigi, ada telinga. Maka nanti dicaliak dulu muka. Ba muka orang rancak. Sama jo pawah di layang. Dagunya labah tagantuang. Bibi tipi hasam sauleh, hidungnya coda suntungga. Ya kan? Atu kan bagi muka situ. Sudah tu baru naik kata. Rambut panjang mayang taurai, gigi putih jo bintang timur. Anan di tengah dak boleh ada baca. Nang ke bawah salai. Batihnya co parui padi, tumiknya co talua buruang. Pajalanan si ganjua luluh pada pai surui nalabi. Alu tataruang patah tigo samui tapija indak mati. Itu nak gadis rancak tu Pak. Kalau itu kriterianya anak-anak bujang, itu ciri-ciri gadis rancak, dicari nan pas serupa itu. Ndak kabar ini kalian sampai mati dah, percaya lah. Ya kan? Bab itu ada sekurangnya. Ya kan? Ada sekurangnya. Ambo tanya ke ibu dulu bang kalau ambo jambo lai gagah ambo nampak lai. Cuma hidung udah sama je pelapa kerambian. Kambang ke bawah aja. Ada sejaceknya kan? Sajak rambut ambo pendek tampak lo cacat di nyocek lai. Aduh, telinga ketek sabar. Sebelah dulu masa bujang rambut kan gondrong. Ya kan? Nak nampak di nyocek telinga ketek sebelah kan? Sudah ketek sebelah pakak lah tu. Tapi ba'alalah Allah mengandai itu. Ya kan? Tapi telinga nan suruh kau nyari yang sama je telinga lintah. Asa manggari ayahnya tiba. Atau telinga lintah. Kaum muslimin, Jawi rancak bentuknya supaya awak jangan salah pilih Jawi untuk korban. Pertama kaniangnya busuang. Tanduknya sajangka paling panjang. Badannya malau daging paunya batumbuang keluar, ikut sembai talipai ke tanah, kukunya tunggang, sungu botok bibi lebe makan cama. Itu ciri Jawi rancak. Ambo ulanglah nanti go saya. Jawi nang ka diambil untuk korban, sungu botok bibi lebe makan cama. Sebab nan dia roh dagingnya. Kalau orang sungu botok bibi lebe makan camak tu malih orang bawa balik. Ya kan? Nyotutu sesama orang tu. Kalau Jawi nak camak makan Pak. Kadang-kadang sepakal hari kari rayo kalanya agian dia orang tu, orang balo tu kawak. Amalih Jawi ko makan, habis dagingnya. Habis lagi. Jadi harus mencama. Bapak Ibu, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu zat yang sangat jombang. La yuqbalu illa jamala. Dia tidak akan terima kecuali yang baik pula. Maka diterimalah korban si Habil. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Tidak diterima korban si Kabil. Bangki dangkinya. Jadi dangkinan kedua si Kabil. Dangki pertama iblis. Sudah itulah banyak salah. Ada di Pekanbaru si Kabil kau, ada di apa di Padang. Di masa ada nak meniru si Kabil kau dangki ke orang lain. Ya kan? Mulanya iblis itu. Sesudah itu Kabil nyokeceng ke adiknya kau. La aqtulannaka. Kamu akan saya bunuh. Ya kan? Apa jawab adiknya? Adiknya ini orang taat, tidak orang emosi. Katanya, dah. Apa dasar udah berkorban patang? Nanti terima Allah tu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Korban yang diterima Allah itu orang yang berkorban itu takwa.
Ambo nak menyasai udah, mungkin udah berkorban niatnya supaya dapat nikah joka kelima. Kalau ambo ndak, ambo karena Allah. Nyo bunuh adiknya tu Pak. Adiknya lah mengecek, ambo ndak akan membalik. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Tuhan semesta alam. Ndak akan membalik ambo dak. Karena nafsu membunuhnya sangat kuat, dihasut oleh iblis. Orang kali pertama kalau sudah dipecundangi iblis, yang kedua lebih berat dosa yang dikerjakannya. Yang ketiga lebih berat lagi. Benarkah demikian? Benar. Iblis itu kita ingin menghancurkan kita. Itu iblis. Sudah dia dibunuh Pak, lalu serak darah di bumi, menyesal. Bagaimana menyesal? Ya kan? Tidak bisa menyesal lagi. Ya kan? Karena nasi lah jadi bubur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tidak tentu kedipangan orang mati. Disandanglah salamo baratui-ratui tahun mai. Tersiksalah si Kabil ini. Dibawa ke lawi bersorak, dibawa ke buki bersorak, kamu pembunuh. Ya kan? Inilah pembunuhan. Mati manusia pertama itu mati terbunuh. Yang membunuh bukan orang lain, udahnya. Ya kan? Sudah tu ayat tu dibaca aja di imam tadi. Diutus di Allah burung gagak leh. Faba'athallahu ghuraban. Rupa burung gagak yang diutus. Kau baca kak lo Pak. Mati si kue. Anyo gali tanah dengan idui, nyoku bualah kawan nyoko ke dalam tanah. Itulah yang ditiru dek si Kabil. Ya kan? Anyo boy pepatahnya di orang awak sekali. Panukia pisau sirahui, ambil galah batang lintah buang, salodang jadikan niru, nan satitik jadi kalawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Bagurulah si Kabil mengubuan mai kaburuang gagak. Banyak orang berguru ke binatang ke apa? Orang buat helikopter ke mana guru? Ke sifat tuang tu iya kan? Sifat tuang tu kan bisa tabang tagak tu. Amal itu helikopter. Pesawat besar ke Pak? Ke buruang. Asal pesawat tu ke landing Pak, nyok kambang sayuknya. Cir. Sama nanya buruang. Buruang kalau enggak, enggak dulu. Kakinya, kepalanya itu. Kalau nan santiang tu pilot Pak, begitu terletak roda belakang tu, tak terasa pesawat tu lah turun dari langit. Ya kan? Bang kau tahu Ustaz, ambo acok naik pesawat kau gini, pindah tentu dia ambo barasionya. Ada orang bertanya barasio pesawat Ustaz ke Kalimantan. Ya kan? Tak tahu ambo. Tiket tu lah nyo kirim sedek saudara ambo sinan, nyo ingin nyo mencari Ustaz kelera kong. Ndak pueh nyo di HP sedo. Iya kan? Nyo balian tiket. Iya kan? Abu liah lo membawa nak je. Anyo ulang lo menelepon balik, gak tigo lah buya je siap, bawa lah ibu bagai. Taisa mo. Bang kau taisa Ustaz, nang kambo bau tu nak ada bini yang bawa lah je. Ya. Jadi anak tu dia bawa cik. Jadi pesawat itu kalau mau turun sayapnya tu nyok kambang. Jalannya kan sebuah saja tu. Allah ke turun baik aja. Takkan. Ya kan? Jadi banyak berguru ke alam. Karena apa? Alam semesta ini dijadikan oleh Allah sebagai suatu contoh bagi manusia. Nah, sudah dia di kuburan, maka si Kabil ini ternyata tidak ada tobat-tobat Pak. Ya kan? Ainyolah pertama membuat alat-alat musik. Ya kan? Itulah jadi musik-musik yang menciptakan si Kabil tu mengko sebagian ulama, ya kan, mengejek musik kok haram. Ya kan? Nah, itulah sejarah korban di zaman anak Nabi
Kalau jale dah cerita tu masuk sepanjang masuk ada siapa kena ndak diterima korban di Allah apa? Karena meniru si Habil. Meniru si Kabil. Dicari jawi no mencelang cirinya tagak bulunya. Ndak amu makan dia arok murahnya bali je. Awak dapat fee. Ingat pak, dia mencari rabo lalu dia jawi korban tu. Letak enggak ada pak tu. Kaum muslimin, orang panitia korban tu tukang kumpulan saya nam punya jawi orang nambah korban tu. Ya kan? Biarlah agak banyak awak membayar sajawi itu lewat dagiang. Kau ada orang berkorban kau pak nyo jalan sebalik Pekan Baru kau lo. Nama masjid nampak yang ketek korban asinannya satu. Ndak mau dia itu berkorban dunia orang nampak yang gadang. Tu kadang lo jawinya. Sina nak satu. Ndak nang ketek dipilih dah. Ini bapak-bapak. Ikan. Kalau palo kau cari nan gadang yang ketek. Nabi Ibrahim pak 100 ikut jawi berkorban. Anyuan tanda yang ke rumah ada orang. Ma qarraba ma laisa indi. Apa yang sudah aku korbankan jangan dikasih saya lagi. Coba Ibrahim yang gini benda itu. Ndak pak antan lagi yang ke rumahnya doton ndak pagi aku pon. Besoknya pagi kena lain korban. Penitia kelera aku macam. Ini lagi anak cik. Si kue jawi dan berkorban taknya lagi yang seketik. Aduh jangan lah dia lagi orang memberunguk ya. Seketik mana lagi aja minyak. Jadi hati-hati agar korban diterima Allah, jangan ditiru Qabil, ikhlas. Ya kan? Ikhlas. Pindah kita ke Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim tu lah 75 tahun sudah nikah. Ndak dapat keturunan. Kalau masalah pitih dia banyaknya kayu. Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi kayu pak. Banyak teranaknya. Setiap hari menjamu orang makan. Asal ada orang lalu kelaman jam-jam makan tu nya tunggu tu bawa naik makan lu. Kau nyisi lu saku ku pulang. Tapi diuji lo de Allah ndak dapat anak. Manuang lanyo sore-sore sudah mandi, tapi istrinya arif. Istrinya kok arif mana? Ndak nyopa dia suaminya tu manuang. Nyopai ke sana nyurui-urui bau suaminya. Daim. Ba mangko manuang na daim di ma gajah menyubarang daim mangko karu haye di muaro. Rawak kan mau kau potong-potong. Tak ada kayaknya kami bawa lakinya. Oh dah Ibrahim. Tak ada. Tapi daim. Mana nyuari seorang awak kau tak ada nak langkok dapat. Pukul bara hari. Lihat orang tanya je tu. Tidak kurari. Iyo kita lama nikah nak dapat anak lah dia. Ambo rindu dapat anak kat seorang saya jadi laki-laki. Ambo keinginan anak nan seorang tu jadi nabi lah. Tak mungkin tu dah daim. Babe tu ambo lama keropos monopos. Ya kan? Tapi ambo cari orang tua sehat serupa dah kau. Babe ni jangan muda. Dapat anak. Jadi supaya bersemangat udah balik nak dapat anak. Biarlah ambo carian udah bini na muda. Korban perasaan ambo kau dah. Sawananya kalau minum madu sehat badan. Tapi kok di madu sakit badan. Di mana sakitnya? Di sini, di sini. Yo mana kau kecil Nabi Ibrahim? Yo, siap. Anak angke awak dulu si Hajir. Sekarang dia sudah jadi gadis dewasa, cantik dan taat. Biarlah ambo lamarkan. Nyolamarlah dek Siti Sarah, Siti Hajir ko. Beliau ko kan orang Mesir, dilamar jo bahasa Mesir. Iya kan? Ambo ndak dapat masuk Mesir tu dembo. Iya kan? Kita pindahan ke bahasa Minang.
Apa kecek Siti Sarah malamar Siti Hajir ko? Sultan Saidi Padang Taro, Baparak di Rimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. Oh intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Itu kan sindiran saja. Tapi Siti Hajir ini menangkap. Dia tahu bahwa maksud ibu angkatnya ini untuk menjadikan dirinya sebagai istri kedua dari bapa angkatnya. Apa aja ragu-ragu Pak, kalau ada Pak anak angkat rancak kan hati Pak genyo. Boleh apa nikahi? Tak dilarang dalam Islam. Pi kecek ke ibu dulu. Supaya jangan bagadu lah. Nan tak boleh tu anak kandung atau anak tiri, ya tak boleh. Ya kan? Anak tiri bisa aja boleh, tapi kau tak mungkin. Betul. Awak nikah jo maknya, nyo punya anak gadis. Alun bergaul awak jo maknya kau ledo, tak dima saya acara lihat. Alun sempat bergaul do. Ya kan? Acara boleh anak tiri tadi dinikahi. Kalau nyo kena hati lo kawak. Tak jadi ayah jo mak tak sampai bergaul lah, biarlah awak saya nak kecil anak tiri. Boleh. Tapi kalau lah dicampurin duanya, tak boleh lain. Nah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang terhormat yang saya muliakan, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Baru beliau membaca doa balik kerana isteri lah dua. Jo isteri lama lainnya baca jo, tapi alun dia gi ada Allah. Jo isteri yang kedua punya baca balik. Rabbi habli minas salihin. Kami nak bujang-bujang le boleh baca doa tu Ustaz. Tunggu lu. Kalian saya lu babini lah dibaca lo doa itu. Babini dulu baru dibaca. Dibaca. Lagi hamba anak salih ya Allah, awak tak bini lah. Ya kan? Tak bisa. Alhamdulillah setahun sudah tu lahirlah anak. Ternyata laki-laki sesuai dengan permintaan. Luar biasa pula Allah mengabarkan dalam Quran, menjawab doa Nabi Ibrahim itu. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kamu diberi kabar gembira Ibrahim dengan anak yang penyantun. Adi sampailah ke istri tu Sarah, yo bang, kita lah dapat anak. Apa bang? Laki-laki. Nangis ibu Sarah kau. Anaknya tangian itulah ketambah sayang suami yang boko ke bini barunya. Nyo dapat anak sinan. Alam mulai agak fadiah. Padahal awak nak mencari anak. Itulah. Begitulah. Sebenarnya tak mau perempuan ni dimadu. Tapi nyo tak punya hak lo melarang kerana Allah membulian. Ya kan? Boleh ada Allah awak berbini dua Ustaz. Mengadu hampir dia. Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan yang suka dengan kamu, kamu suka dengan dia. 2. Sulasa 3, 4. Senyum-senyum apa kau? Ya kan? Tak tahu nyo ayat tu lun sudah hamba baca le. Ada ujungnya, ada wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tak keadil, cie miang lah. Cuma ada lo kawan nyo bantah jo kecik embo tu le. Ba menentuan adilnya Ustaz kalau tak dicuba lo je. Kenio lah dia. Tapi ukur jojo pencarian lo Pak. Kalau Pak lah pensiun kerja je mini dua. Ya kan? Sengsara awak ni mencari penyakit. Ya kan? Ada pantunnya Pak. Kopi pai indak bagulo dibuat orang kota tinggal, idui pai bini berdua wakilnya lalu disuruh tinggal. Bama kau itu bini nantua ndak do pagi belanja oleh. Anyo sia bini namu do
nyusi lo akama badang kari wao alalo disuruh tinggal kok di babu sabar kok lalu Laila sabar jawab ya kan akan tak Bapak Ibu yang terhormat mencali hati istri tua Nabi Ibrahim ko ibu-ibu Allah Maha Tahu Allah Maha mendengar Allah Maha kuasa Ibrahim pindahkan istri barumu ini tinggal ke Makkah sebenarnya Makkah alun banamo tu Pak alun ada namanya mangko banamo Makkah tu Siti Hajar ko tinggal di sinan menangisnya bab itu 3 hari sinan baru dengan perbekalan yang minim suami ko lah berangkat balik ke Palestina ya kan ditanya kakanda kembali ke sana itu atau teragak jo kakak atau ke dakwah ambo disuruh oleh Allah membantu kemanakan ambo Nabi Lut jadi ambo balik ke sana kalau untuk berdakwah baiklah sabar ambo siko menunggu jo bayi kecil awak jadi Hajar itu wanita ulet wanita sabar wanita kuat mentalnya ndak ada nang kodoh kapa jurumudi maju ya kan dia yang banting tulang bagaimana anaknya ini bisa makan dan minum karena suaminya seorang nabi jadi nabi dua di zaman itu Pak Nabi Ibrahim Nabi Lut dan jadi nabi itu kemenakan Nabi Ibrahim Lut anang kadibantu menyadarkan orang umat Nabi Lut tu karena rata-rata umat Nabi Lut tu nan padusi ndak amuh balaki je orang laki-laki nan laki-laki ndak amuh babini je orang padusi bara kotornya orang di zaman itu disebut sekarang namanya LGBT lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa di Minang tu Pak. LGBT laki gaput bini tinggi. Apabila Nabi Ibrahim balik ke Makkah tu Pak. Jadi air mata Siti Hajar ini menetes. Tapi dia tetap sabar. Tak mau pek. Dia tahu suaminya Rasul. Air matanya menetes itu dia menangis. Nangis itu dalam bahasa Arab baka. Ya kan? Akhirnya diubah hurufnya Makkah Al-Mukarramah. Di dalamnya ada rumah tua yang dulu dibikin di bumi ini untuk beribadah, namanya Ka'bah Al-Musyarrafah. Makkah Al-Mukarramah, rumah ibadahnya Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau payah kamu saji Nabi di Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Ya kan? Jadi banyak sekarang kepala-kepala pemerintahan kita, gubernur, ya kan, yang taat beragama, ingin menjadikan provinsinya, kabupatennya, kota yang madani. Berasal dari Madinah. Kalau dapat terwujud itu alhamdulillah. Ya kan, kalau ada kepala negara, ya kepala daerah bercita-cita model itu Pak, itu kerancak negari. Masyarakat madani itu tak tanggung-tanggung tu Pak. Masyarakat yang taat kepada Allah. Dia bukan sekadar amar ma'ruf, tapi berani nahi mungkar. Itu kini lampian-lampian tak seimbang Pak. Ya'muruna bil ma'ruf banyak orang. Kalau melarang mungkar, orang nak membuat mungkar kok kayo hanya suruh seketik. Hanya cok-cok nak nampak saja. Ambo kemari sari ndak tanggung induk-induk demo dah Pak. Sebab dak ke pesantren nyobuek orang-orang mati lanjang Pak. Ibu-ibu, komunitas ibu-ibu yang demo. Apa man kau tutup mata orang Pak? Ada ikut. Kau ikut kau habis rawit rampan dia Pak. Habis. Itu dia. Mengko kota-kota besar tu namanya metropol. Orang taat banyak je sudah. Di Jakarta tiuk sudui Pak. Tadanga taruy azan. Sudah tu salawat.
Di Jakarta tu juga banyak orang menjojon tubuh. Ada. Maka dinamakan kota metropolitan. Ibu-ibu, bapa-bapa kaum muslimin, lah balik Nabi Ibrahim 11 tahun. Apa kau berang isterinya kayaknya? Ndak. Kalau ajir nang kini tu lah lanyah kan tu pengadilan agama mengadu lakinya. 11 tahun lagi nak pulang. Awak muda lah leh. Butuh segalanya. Suami tak pulang pun. Kalau Ibrahim nang kini tak balik pak ke rumah isteri muda ke saya cok pulang ya. Nentu koknya tinggal saja. Ya kan? Dah. Ini nau dah mendawa. Tapi pulang jala teraga anak awak nang kecik bini tuanya. Ku Ibrahim nang kini mah. Ya kan? Keciknya janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udahlah babi ini cik lai. Semalam lalu jo anak baru sudah mempelokan Ka'bah siang hari. Di perintahan di Allah mendabi anak. Perintahnya ini samar karena melalui mimpi. Dia niang sedek Nabi Ibrahim dari Allah ke dari Allah ke dari apa? Mimpi benar ini atau mimpi salah? Besok ulangnya mimpi golek. Disampaikan ke ibu lain. Karena anakku anak berdua. Sebab apa? Suami istri itu kan saling menunjang. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladang lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpama awo jo tabiang sanda basanda keduanya. Tabiang bangko ndak runtuh dia ada awo. Awo bangko ndak taban dia ada tabiang. Bapak-bapak berhasil karir pak. Itu dia apa? Dimotivasi de ibu. Ambo hari hujan sebab bapantun bini ambo kape kerja tu dulu. Hujan hari nyotagak jo payung dekat pagar tu. Sinai anak rantiku pariaman menangis dinda tagak di pintu melape huda bau hujan-hujan. Jadi duit semangat awak bapak-bapak. Mangkonyo nanti jadi payuan orang rumah. Jangan gadang melendo si awak. Ya kan? Lazan orang pak. Seketik lah ya. Ini payah. Para jemaah, besok disampaikan ke anak lah mimpi kau berulang jo. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Karena anaknya anak penyantun, apa jawabnya? Qala ya abatif al, ayah kerajokanlah. Ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesuai jo perintah Allah tu kerajolah ya. Ambo sabar menerima ikut. Ambo adalah anak ambo nanggak penyantun tu pak. Di Jakarta tinggal. Badan badago kulit hitam pinyo gagah. Ini kan pagarah tu. Pikok kadidabi aku mungkin tak amunya. Namanya Fadli iyo ya. Tahun kini ku ayah mimpi sama Nabi Ibrahim nak. Untuk korban tahun kini Fadli nalega gapua. Fadli nang kadidabi bapa dapat Fadli. Inyo ndak kaberang kamu dah. Ya kau Fadli je nama. Kau enggak tahu apa dah. Aja wehnya ndak kaberangnya kawak ada nyoba balik ni tuan. Ya, ayah kali gak kapuk aja. Umur ayah lah 71 lah hampir mati. Ndak kelamo dah ayah kau dah lain. Ayah sendiri dah biar banyak. Sekarang yang disuruh sembelih hanya sapi, bukan anak lagi. Kita yang beruntung ndak jadi Ismail disembelih. Ceritanya ba'a. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lah kanyo dabi anak itu lah. Nyo imbau dia Allah Ibrahim. Imbau Allah tu
inna hadza lahuwal balaul mubin. Ambo sekadar menguji engkau. Kiranya memang cinta engkau ke ambo dari anak engkau lagi. Jadi kini bahaya Allah tidak jadi do Ibrahim, tapi engkau tetap berkorban. Bacaranya ya Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Diutus oleh malaikat seekor kambing besar dari sorga. Ya kan? Tidak busuk kambing tu dapat. Ya kan? Kambing tu kambing nanado Jawa, kau mangko busuk apa? Dek tak mandi kan? Mandi lagi sampo warung. Sadang awak saya nak mandi lebong kambing ada. Apa lagi kambing sebenarnya? Ambo doakan jamaah Masjid Babur Sabar yang ikut berkorban tahun ini, tirulah si Habil. Yang dikorbankan bukan orang lagi, tapi sapi. Ya kan? Mudah-mudahan diterima oleh Allah jadi amal saleh. Jangan diantar lo dagingnya untuk Ustaz Istawardi le jauh nah.